Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, selamat datang di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Kusumarani, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan bahas seputar dunia kesehatan ya, berbagai macam tema yang sudah kita bahas juga. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah mengenai influenza yang memang penyakit yang paling banyak dialami ya, dan juga penularannya yang sangat mudah sekali sehingga banyak orang yang mengalami influenza ini. Nah, sebenarnya apa sih penyebabnya, kemudian bagaimana saja penularannya dan lain-lain, bahkan apa saja supaya kita mencegah influenza ini, dan juga kita akan membahas juga vaksin. Nah, ada vaksin influenza yang mungkin juga ada sahabat Eljon yang belum tahu, kita akan bahas hari ini. Bersama narasumber kita di sini ada Dr. Atika Fitri. Halo Dr. Atika. Halo semua. Apa kabar dokter? Baik banget. Baik. Sehat selalu. Dokter, hari ini kita bahas soal influenza ya dokter? Oke, ya boleh banget. Mungkin aku langsung ke pertanyaan yang pertama nih dokter. Sebenarnya apa itu influenza dokter dan penyebabnya apa? Oke, nah sebenarnya udah banyak banget nih istilah influenza itu di mana-mana udah dikenal gitu kan. Semua orang kayak flu apa sih flu ini gitu kan. Nah, jadi flu atau yang disebut dengan influenza ini sebenarnya adalah infeksi ringan ya yang menyerang saluran nafas kita, di mana sebenarnya basicnya adalah hidung hidung dan tenggorokan ini adalah tempat pertama kali udara tuh keluar masuk, karena kita bernafas pasti setiap saat kita bernafas. Jadi hidung dan tenggorokan kita ini adalah tempat pertama kali kita bersentuhan dengan udara luar. Nah, jadi kita gampang banget nih, udara luar ini kita nggak tahu ya di luar ini ada apa di kandungan di luar ini selain oksigen tentunya. Nah, jadi ada infeksi virus ringan yang menjangkit atau yang menyerang di saluran pernafasan bagian atas seperti hidung, tenggorokan sampai dengan tenggorokan bagian bawah, bahkan bisa sampai ke paru-paru yang nantinya di komplikasinya itu yang bersifat self-limiting. Nah, jadi dia tuh bisa sembuh sendiri gitu, dan mostly penyebabnya itu karena virusnya virus-virus yang biasa ada di udara bebas, dan kalau misalnya pada orang yang biasa itu dia bisa sembuh sendiri, dan ada juga beberapa yang disebabkan oleh bakteri, namun juga ada penanganannya, dan biasanya sembuh dalam waktu seminggu sampai 2 minggu, kayak gitu. Oke, baik. Kalau untuk tanda-tanda dan gejalanya dari flu itu apa saja, dokter? Nah, tanda-tandanya tuh banyak variasinya, tapi yang paling sering kita rasakan kalau misalnya kena flu itu pasti hidung-hidung mampet, ada demam, sakit kepala, aduh kepala berat, rasanya nggak enak badan, greges-greges gitu kan. Terus habis itu hidung meler juga, ada lendir keluar dari hidung, kadang batuk-batuk juga, atau biasanya pada anak-anak ada yang biasa disebut dengan selesma. Jadi karena anak-anak dia refleks batuknya masih lebih kurang efektif ya dibandingkan orang dewasa, jadi kadang dia muntah tapi lendir. Nah, itu juga bisa disebut bapil lah kalau misalnya orang bilang batuk pilek gitu. Itu sama juga lah gitu. Sama juga biasa orang sebut juga yang lain common cold gitu, sama juga dia runny nose, dia keluar lendir dari hidungnya, hidung mampet, batuk-batuk, demam, greges-greges gitu. Hampir sama lah yang sering teman-teman pernah rasain juga, mungkin hampir semua pasti pernah ngerasain kayak gini ya. Itu secara garis besar tanda dan gejalanya. Oke. Dokter, tapi untuk anak-anak ya dok, kenapa biasanya tuh gejalanya tuh sangat lama, apalagi kayaknya pileknya tuh kayaknya nggak sembuh-sembuh gitu dokter, kenapa ya dok? Iya, nah itu tadi anak-anak itu dia punya daya tahan tubuhnya dia nggak seprima orang dewasa. Jadi mungkin memang bisa jadi dia memang sudah terinfeksi dari lama, tapi baru muncul gejalanya agak belakangan gitu kan. Bisa jadi dia ketularan dari orang tuanya, atau dari caregiver-nya, atau dari mbaknya gitu kan. Yang kedua, dia ada yang disebut dengan mucociliary clearance. Jadi dia pembersihan dari saluran hidung sampai ke telinga. Dia itu masih belum seprima juga orang dewasa. Jadi dia untuk ngeluarin ingus atau ngeluarin lendir, batuk gitu, dia belum secepat refleksnya orang dewasa. Makanya itu anak-anak tuh dia lama gitu, bisa sampai 10 hari lebih 2 minggu gitu, dan itu mesti harus diperiksakan juga ya ke dokter anak atau ke klinik terdekat kayak gitu. Gitu sih. Kemudian untuk penularannya dokter, seperti apa saja penularannya? Kenapa sih dokter penularan influenza ini sangat cepat sekali?
Nah, iya benar. Nah, penularannya ini dia, hampir sama kayak kita geser-geser sedikit ke Covid ya. Mhm. Dia awalnya itu dia droplets juga. Jadi kalau misalnya kita bersin atau batuk kan dia terbang tuh percikannya. Nah, terbangnya ini dia, kalau misalnya tersentuh sama tangan orang lain atau misalnya disentuh sentuhan langsung juga bisa, misalnya kita barengan, sedotan, handuk, barang-barang yang bersamaan itu juga bisa menjadi salah satu jalan penularannya gitu. Bisa juga, kita misalnya belum cuci tangan, terus kita langsung makan dengan tangan, itu juga bisa menjadi salah satu agen penularannya. Yang pertama keluar dari droplet, nanti jatuh ke barang-barang yang kita pegang tanpa sengaja, tanpa cuci tangan, itu bisa jadi salah satu cara penularannya. Kenapa cepat banget ya, karena semuanya tuh bisa kita tersentuh sama tangan kita, kalau misalnya tidak, terjaga higienitasnya gitu. Mmm, baik, makanya mungkin bahaya ya dokter ya kalau misalnya ada teman atau saudara yang satu rumah itu flu, mungkin karena Mhm. makannya bareng, tidurnya bareng, penularannya karena Mhm. droplet tersebut ya dokter ya? Iya, benar benar banget. Jadi penting jaga kebersihan juga, gitu. Mhm, oke. Mhm. Tadi dokter kan, menyinggung soal Covid ya dokter ya. Nah Mhm sebenarnya mhm. apa perbedaannya dokter gejala flu ini Mhm. dengan gejala Covid? Kan rada mirip ya dokter Heeh, ya, iya flu iya. juga yang sama Benar benar. tapi, seperti apa perbedaannya dokter? Mhm. Nah, ini, gejala Covid ini dia sama, dia variasinya lebar banget dan salah satunya itu ada flu-like symptoms. Jadi ada gejala yang mirip dengan flu. Dan hampir semua yang mengalami gejala ringan itu pasti ada gejala yang sama dengan gejala flu seperti batuk pilek, terus hidungnya mampet, terus suara bindeng, itu saya paling sering menemukan pasien-pasien yang gejala ringan terutama, itu suaranya bindeng padahal nggak ada meler, nggak ada apa, hampir sama. Nah, dan ditambah lagi ini juga salah satu varian dari SARS-CoV kan, SARS-CoV ini dia virus yang hampir sama nih dengan virus influenza, dia turunan-turunannya, cucu moyangnya juga ke bawah-bawahnya gitu kan. Jadi memang gejala-gejalanya hampir mirip, tapi yang khas, dan yang mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu juga, yang khas, membedakan dari flu biasa itu, paling sering adalah dia penurunan penciuman dan pengecapan. Mhm, Kalau misalnya dia ada beda dengan rasa pahit gitu. Kadang kalau orang lagi sakit kan rasanya pahit ya, kayak nggak enak, nggak nafsu makan gitu, rasanya pahit. Ini beda, ini sama sekali nggak ada rasa. Pasien-pasien banyak juga yang bilang nggak ada rasa sama sekali. Jadi nggak nafsu makannya mhm, bukan karena mual atau gimana, tapi emang nggak ada rasanya ya, gitu. mhm, Nggak ada rasanya dan jadi ya nggak ada satiety untuk pengen makan gitu nggak ada, karena nggak bisa nyium juga makanannya walaupun makan seenak apapun gitu, mhm, kadang jadi udah nggak kerasa gitu. Jadi yang mhm, paling membedakan itu. Tapi memang nggak semua pasien Covid juga merasakan seperti itu. Jadi, mhm. untuk di waktu-waktu saat ini, jadi lebih baik kalau emang ngerasa hal-hal yang mirip-mirip nih kayak flu-like symptoms ini, lebih baik kita waspada, jadi lebih baik kita periksakan untuk ke arah sana juga gitu, ke arah Covid juga gitu. Oke. Kalau untuk kasus radang tenggorokan, dokter biasanya kan radang Mhm. tenggorokan sakit, di bagian leher akhirnya juga Mhm. gejalanya jadi kayak seperti flu juga, dokter. Mhm Apakah mhm. itu, penyebabnya juga dari virus influenza tadi atau seperti apa, Dok? Mhm. Nah, kalau untuk, radang tenggorokan. Nah, radang tenggorokan ini biasanya disatukan kelompoknya, dia disebut dengan infeksi saluran pernafasan bagian atas. Mmm, Nah, itu termasuk di dalamnya hidung, tenggorokan, sampai dengan kerongkongan. Nah, di sini radang tenggorokan biasanya gejala yang paling sering itu nyeri menelan, dan mhm, itu biasanya, memang virus penyebabnya atau bakteri yang menyebabkannya itu hampir sama, tapi dia menyerang, sampai dengan ke bawah nih, sampai agak ke bawah ke tenggorokan. Makanya biasanya nyeri menelan, batuk, sampai dahaknya biasanya ada warnanya putih atau hijau, itu biasanya kalau sampai hijau biasanya penyebabnya bakteri. Tapi, dia hampir sama, maksudnya, infeksinya yang penyebabnya itu hampir sama, tapi memang dia, menyerangnya sampai dengan ke faring atau sampai dengan ke tenggorokan sini, makanya bisa mhm. sampai batuknya sampai keras sekali, biasanya perlu, diperiksakan ke dokter lebih lanjut gitu. Oke. Kalau untuk perbedaannya flu dengan pilek nih, dokter? Mhm. Oke, flu dengan pilek sebenarnya itu, basically dia istilah yang sama, flu dengan pilek, tapi flu ini kadang ada yang bilang flu flu atau influenza ini adalah,
adalah bentuk sedikit lebih parah dibandingkan dengan pilek. Pilek itu biasanya kalau dalam bahasa Inggris itu common cold. Common cold itu dia ringan sekali, emang betul-betul cuma 1-2 hari hilang gitu. Kalau misalnya flu atau influenza ini biasanya dia agak lebih severe atau lebih parah dibandingkan dengan common cold, tapi dia sama self-limiting juga, dan kalau misalnya memang daya tahan tubuhnya prima, dia bisa sembuh sendiri. Dan kalau memang gejalanya lebih lama atau bisa sampai 2 mingguan, itu memang perlu diperiksakan ke dokter, kayak gitu. Oke. Kemudian dokter, banyak juga dokter yang mengatakan ini soal minum es katanya bisa sebabkan flu, dokter. Sebenarnya betul atau tidak minum es ini bisa menyebabkan flu? Ya, minum es ini sebenarnya dia semua yang masuk ke dalam tubuh kita itu mau dingin mau panas semuanya akan regulasi lah sama badan kita. Badan kita tuh punya termometernya sendiri. Jadi setiap yang masuk ke dalam badan kita otomatis akan menyesuaikan suhunya gitu. Mau dingin mau panas. Nah, jadi kalau misalnya kita minum sesuatu yang dingin, mungkin dia akan secara mendadak dia akan mengganggu termoregulasi dari badan kita gitu. Makanya mungkin ada yang bilang jangan minum es nanti batuk gitu. Sebenarnya dia tidak secara langsung esnya itu membuat batuk gitu. Tapi kita juga perlu lihat es batunya ini bersih apa enggak nih pembuatannya. Bisa jadi justru air yang untuk membuat esnya ini terbuat dari air yang misalnya belum matang atau misalnya airnya terkontaminasi sama virus atau bakteri. Justru itu yang perlu kita takutkan dibandingkan dengan suhunya itu sendiri. Kalau suhunya sendiri, badan kita punya regulasi sendiri untuk mengatur suhu. Jadi, kalau makanan panas ataupun dingin yang masuk ke badan kita, itu otomatis masuk ke badan kita nggak langsung dingin ke dalam badan gitu, tapi dia akan diatur gitu. Justru kita lebih khawatirnya air untuk membuat esnya itu terbuat dari apa gitu. Oke. Oke, baik. Berarti mungkin nggak semata-mata flu itu disebabkan karena minum es gitu ya, Minum dokter ya? es, betul. Oke. Baik, Dokter Atika, nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya ya, dokter ya. Oke. Baik, sahabat Eljon, itu dia tadi kita sudah bicara soal influenza ya, seperti apa gejalanya, kemudian perbedaan juga dengan tadi gejala COVID, kemudian pilek, dan juga penularannya seperti apa. Nah, jadi kita bisa aware ya terhadap penularan-penularan yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Atika. Nah, jangan kemana-mana, nanti saya dan juga Dokter Atika akan kembali berbicara soal influenza tetap di Eljon Medical Forum. Hai, sudah nonton ya? Tapi belum lengkap rasanya kalau kalian belum like and subscribe. Dan jangan lupa ya, see you!